Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin. Hari Selasa, rekan trader. Hari Selasa, hari yang sangat luar biasa. Tanggal 23 April tahun 2024. Ini kepala masih putar-putar ini. Makanya salah menyebutkan hari. Ini akibat dari emas yang semakin turun terus, sehingga membuat saya tidak konsentrasi. Oke, rekan trader, kita masuk di analisa kita pada hari ini. Dan seperti biasa, market selalu datang untuk rekan trader membawakan analisa untuk rekan trader agar setidaknya rekan trader punya sedikit pegangan sebelum masuk lebih lanjut lagi dalam dunia trading. Tapi seperti biasa rekan trader, sebelum saya langsung masuk di tema harian dan analisa prediksi untuk hari ini, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Kita coba lihat. Oke, di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada hari kemarin, mulai dari dolar Amerika sempat menyentuh level 106.211, akhirnya di penghujung pasar dia turun sampai di level 105.932. Hari ini sempat naik lagi, tapi sekarang dia agak sedikit mengalami koreksi. Euro Angkel Sam dolar gitu juga, rekan trader sempat turun di level terendah 1.06239, akhirnya dia bisa naik dan ditutup di seputaran 1.06533. Untuk pound sterling jatuh. Ya, walaupun di akhir di pasar Amerika dia naik lagi dan ditutup di seputaran 1.23471. Bagaimanakah gold? Gold benar-benar terbanting. Rekan trader dibuka di posisi seputaran 2384. Dia jatuh sampai di level paling terendah di seputaran 2329. Dia sudah melewati dan keluar dari zona 2350. Apakah dia akan naik lagi? Kita akan bahas bersama-sama nanti. Dan untuk USD yang Jepang, rekan trader bisa lihat khusus untuk USD yang Jepang seperti biasa kekuatan naik masih sangat tinggi. Dia naik sampai di seputaran 154.848 ya. Itu sangat luar biasa rekan trader, dari nilai paling terendah kemarin dibuka di saat 154.496 ya. Dan ditutup di posisi 154.848. Ini sangat luar biasa pergerakan yang terjadi kemarin ya. Oke rekan trader, bagaimanakah kelanjutan tema kita pada hari ini rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama tema kita untuk hari ini. Untuk hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, dan tema yang coba saya angkat adalah konflik mereda, emas pun melemah. Nah ini dia. Ini tema sangat luar biasa rekan trader. Kenapa saya angkat tema ini? Karena rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa konflik agak sedikit mengalami mereda. Yang diharap-harapkan akan terjadi peperangan supaya emas semakin melaju tinggi, tapi so far konflik antara Israel dengan Iran tidak terlalu diperpanjang. Provokasi-provokasi singkat itu selalu ada, tapi konflik lebih diarahkan untuk menahan diri. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas rekan trader mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dan kemarin seperti yang telah saya bilang bahwa dia sudah keluar dari zona 2350. Di level terendah kemarin 2329. Jadi ini sangat luar biasa. Tapi rekan trader, pelemahan yang terjadi pada emas ini juga selain dari geopolitik, salah satu faktor utama adalah pelemahan atau pemangkasan tingkat suku bunga ini kayaknya tidak bisa akan dilaksanakan pada bulan Juni. Saya baca salah satu harian pada hari ini, salah satu petinggi bank di Indonesia menyatakan bahwa kemungkinan besar kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed itu paling masuk dalam logika itu adalah bulan Desember. Dan saya pikir ya memang bisa aja, karena untuk pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai agak dipertanyakan bulan Juni. Ya,
diperkirakan nanti akan dilaksanakan sekitar bulan September, dan ini sangat berimbas pada emas. Rekan trader bisa lihat. Nah, rekan trader di sini, rekan trader bisa lihat bagaimana emas turun sampai level yang sangat luar biasa ya, di sekitaran 2300 kemarin, 2329, dan hari ini lebih rendah lagi rekan trader sampai di 2293. Dia malahan udah keluar dari level 2300 rekan trader. Dari awal kalau rekan trader lihat di judul tema harian yang saya bawa kemarin, rekan trader bisa lihat di tema harian yang saya bawa kemarin, mana saya bilang emas memasuki zona merah. Emas memasuki zona merah, dan zona merah itu akan terus berlanjut rekan trader. Kita akan lihat, memang kalau tidak salah hari Rabu besok mungkin ada PDB yang dikeluarkan ya. Tapi yang pasti emas memasuki zona merah, dan saya bisa bilang bahwa emas masih bisa punya peluang turun lebih rendah lagi. Setelah dia meninggalkan level 2300, sekarang dia udah menuju ke 2290-an. Ini pertanda bahwa emas ini masih bisa punya peluang untuk lebih turun lagi. Kalaupun memang terjadi koreksi, saya pikir koreksi itu wajar. Setelah itu dia akan mencoba turun lagi. Ini adalah imbas karena geopolitik yang mereda, dan yang paling utama adalah pelemahan tingkat suku bunga, pemangkasan tingkat suku bunga masih jauh dari harapan. Inilah yang membuat emas tertekan karena dolar semakin hari semakin menguat. Dan ini harus dilakukan rekan trader. Inflasi naik mau tidak mau, tingkat suku bunga tidak bisa dipertahankan dan hawkish akan terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa emas melemah. Sekali lagi saya bilang bahwa emas melemah akibat geopolitik yang agak sedikit mengalami penurunan. Sehingga konstelasi politik yang terjadi, peperangan yang terjadi, dia membuat emas agak sedikit mengalami pelemahan, ditambah lagi dengan suku bunga yang dipangkas masih diperpanjang waktunya. Itulah alasan kenapa emas agak sedikit mengalami koreksi dan emas masuk dalam zona merah minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini tadi dia sempat naik rekan trader sampai di 106. Walaupun sekarang dia mengalami pelemahan ya. Tadi dia sempat naik. Saya pikir pelemahan ini menurut saya, kalau saya mau bilang rekan trader ya, saya bilang emas ini indeks dolar Amerika masih punya peluang naik, minimal dia sampai di 106.135. Tapi sekarang dia mengalami pelemahan, dan saya memprediksikan dia itu bisa melemah sampai di level 105.824. Nah, di sini rekan trader ya, 105.824 adalah nilai yang dicapai, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 105.774. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa untuk indeks dolar Amerika saat ini dia punya peluang naik sampai level tertinggi, dan dia punya peluang turun sampai level terendah. Level terendah 105.774 dan level tertinggi di 106.135. Selanjutnya bagaimana ke euro angkel saham dolar? Kita lihat euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar sekarang dia berubah naik lebih tinggi lagi. Ya, saya bisa bilang bahwa perubahan yang terjadi ini wajar. Kemungkinan kalau saya lihat dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi, akan mencoba di level 1.06843. Tapi menurut saya win-win solution itu dia akan coba dulu sampai di level sini sebenarnya. Ya, 1.06767. Dan harap diperhatikan tidak terlalu kemungkinan pelemahan juga akan terjadi, dan dia akan jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.06438. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi ya rekan trader ya. Nah,
Oke, kita lihat sekarang rekan trader. Sabar, saya gambar dulu. Rekan trader. Nah, ini menurut saya dia akan coba naik dari sini sampai level paling terendah di sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.06843. Oke, selanjutnya bagaimanakah pound sterling? Kita akan lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat arah yang terjadi pada pound sterling pada saat ini. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa pound sterling saat ini dia agak sedikit mengalami penguatan, dan saya bisa bilang bahwa sekarang ini dia akan mencoba naik. Saya berasumsi dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi. Menurut saya itu dia akan coba sampai di level sabar. Nah, seputaran 1.23764, dan hati-hati pelemahan bisa terjadi buat dia balik lagi di selera asal di seputaran 1.23413. Jadi pergerakan yang terjadi untuk pound sterling menurut analisa saya dia agak sedikit lemah. Dia bergerak antara 1.23413 sampai 1.23764. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.23684. Nah, di daerah sini rekan trader ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya rekan trader, kita lihat bersama-sama. Sekarang kita akan lihat di gold. Bagaimana ke arah pergerakan gold? Untuk gold rekan trader, saya mau bilang bahwa hari ini gold setelah jatuh di level paling terendah, saya bisa bilang bahwa gold ini kalau menurut analisa saya, dia ini akan punya peluang naik agak sedikit tinggi. Ya. Dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi itu di 2234. Dia akan coba naik lagi, tembus lagi ya, setelah tadi dia turun di 2293. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga masih bisa saja terjadi. Kalau terjadi dia akan sampai di level paling terendah menurut analisa saya itu di seputaran 2286 ya, 2286. Jadi untuk hari ini gold ini dia akan mencoba dari level paling tertinggi di seputaran 2334 sampai level paling terendah di 2286. Itu adalah arah yang terjadi pada gold saat ini ya rekan trader ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa saja naik sampai level tertinggi di posisi 2339. Nah, disinilah ini arah. Ini bisa juga menjadi arah pergerakan tertinggi dari gold. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang hari ini, arah yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini adalah dia, kalau kita lihat bersama-sama rekan trader, peluang naik masih ada ya. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling tertinggi ya, paling maksimal dia akan coba sampai di sekitaran 154.978. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi jatuh di posisi paling rendahnya itu di posisi seputaran 154.608. Nah, ini dia. Ini adalah arah yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.